Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar hari ini, edisi hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 bersama kami tim Riset Philip Sekuritas Indonesia. Pagi ini Philip Webinar akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya Yehuda. Selamat pagi. Seperti biasa Bapak Ibu, kami ingin meminta konfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Terima kasih Bapak Antonius, Pak Robertus untuk konfirmasinya. Untuk yang pertama mengenai indikasi ESG akan dibacakan oleh Yehuda. Ya, prediksi kami pada hari ini bearish ya, Wi ya. Dengan support pertama di 5688, lalu resistance pertama di 5734. Beberapa market drivers yang perlu dicermati pada hari ini itu eleksi Inggris ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang pollingnya live di Bloomberg ya, Conservative Party itu sedang mengalami kekalahan ya tampaknya ya. Labour Party yang memimpin sekarang sudah mempunyai 226 seat. Untuk menang sebagai mayoritas itu sebetulnya perlu 314 dari 326 seat yang ada ya. Jadi tampaknya masa depan Theresa May masih di ambang pertanyaan ya, meskipun Torres menang juga tampaknya. Jadi memang ada sedikit guncangan di berita di Inggris ini ya. Lalu selanjutnya itu ada kesaksian dari James Comey ya, bekas dari direktur FBI ya. Kalau misalnya Comey itu kemarin itu sempat saling tuduh-tuduhan sama Presiden Trump ya. Kalau misalnya Trump itu mengganggu investigasi FBI saat kampanye Trump di Rusia ya. Lalu selanjutnya itu adalah jobless claims di Amerika untuk tanggal 3 Juni ini kemarin. Kemarin itu turun 10.000 ya dari menjadi 245.000. Thresholdnya itu seharusnya 300.000 yang menunjukkan kalau misalnya labor market itu sehat ya. Jadi ini udah 118 minggu berturut-turut di bawah threshold tersebut. Jadi sedikit indikasi negatif ya, Wi ya. Selanjutnya market news. Ini yang pertama ada dari Matahari Department Store, di mana Matahari ini atau PPF ini membuka gerai ke-8 ya di Manhattan Times Square di Medan. Ini juga merupakan outlet ke-155 yang di Indonesia ya, Yehuda, yang didirikan. Ini masih sama target dari outlet-outlet ini, yaitu untuk kelas menengah dan menengah ke atas dengan area outlet ini sekitar 6.800 square meter, di mana setiap outlet yang diluncurkan ini senilai investasinya 20-30 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ada SSMS, Sawit Sumber Masarana, di mana akan menerbitkan global bond ini dalam dolar, nominal dolar, ini dengan besaran 300 juta US dollar atau sekitar 3,99 triliun. Ini sesuai dengan prospektusnya. Obligasi ini dengan rentang kupon di 6,35% sampai 8% dengan jangka waktu 5-7 tahun. Penerbitan obligasi ini ada dua tujuan yang nanti dananya akan dipakai ini untuk refinancing hutangnya dan ekspansi bisnis. Ini cukup menarik ya, Wi. Kalau misalnya kita lihat kan sekarang lagi gencar penerbitan obligasi ya. Ini juga strategi yang salah satu dimanfaatkan ya global bonds ini. Tapi tampaknya kalau misalnya kita lihat kuponnya nggak terlalu cukup menarik ya, 8% ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin yang dengan rating lebih tinggi seperti BSD dan Pakuwon bisa dapat di 5%. Ini kan sekarang bisa dapat sampai 8% langsung. Jadi memang cukup menarik ya. Memang banyak yang memanfaatkan dari momentum S&P menaikkan rating Indonesia kemarin kan, Yehuda ya. Selanjutnya ini ada BES akan mendistribusikan cash dividend ini dengan total nilai 33,1 juta
miliar, maksud saya miliar rupiah atau senilai 3,43 rupiah per share dengan payout 9,85% dari net profitnya. Dividen ini diambil dari laba bersih dari full year 2016, di mana dividen yang akan dibagikan akan 3 kali lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang hanya 1,23 rupiah per share. Lalu selanjutnya Adaro. Adaro ini merencanakan untuk merambah bisnis baru yaitu penyediaan air bersih melalui anak usahanya yaitu PT Adaro Tirta Mandiri. Ini manajemen melalui perusahaan tersebut akan mengikuti proyek strategi nasional di mana dengan tujuan maksud saya dengan target akan 4.000 liter mensuplai ya. mensuplai 4.000 liter per detik ini sampai 5 tahun ke depan. Iya. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk materi pagi ini. Iya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat diisikan di dalam question box yang tersedia. Terima kasih. Pertanyaan yang masuk sudah banyak, Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan membahas IHSG secara teknikal terlebih dahulu. Kemarin turun cukup, sebenarnya tidak terlalu dalam ya, udah hanya sekitar 0,25%. Ini juga secara teknikal akan koreksi terlebih dahulu. Ini bisa mencapai support di sekitar 5690. Ini apabila nanti memang terkoreksi kembali, ini bisa ke 5677-nya. Ini harap diperhatikan terlebih dahulu karena dari secara teknikal, ini belum ada katalis yang akan membalikan arah IHSG ini sendiri. Tapi kalau misal kita lihat global hari ini memang cukup baik, ataupun nantinya ada data-data yang keluar, ini menopang IHSG untuk penguatan, ini juga bisa kembali IHSG ke arah 5730-nya. Demikian untuk IHSG hari ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Pyong mengenai WSBP, GJTL, dan Dewa. Ini WSBP akan dibahas oleh Yehuda, Pak, terlebih dahulu. Ya, WSBP kalau kita lihat memang secara garis besar masih bearish ya, downtrend ya. Kemarin sempat koreksi ya setelah naik lewatin Bollinger Band kembali ke tengah. Support utamanya itu ada di 490 485. Jika memang belum punya barang dan berniat untuk mengkoleksi, bisa averaging mulai dari support pertama, lalu support keduanya itu ada di 485 480 ya, Bu ya. Untuk WSBP ini kemungkinan masih akan terus koreksinya tampaknya masih berlanjut ya, Bu ya, karena maksudnya dari sisi stokastik dan MACD-nya masih belum terlalu murah ya, jadi seharusnya masih bisa berlanjut ini. Jadi kita sarankan untuk averaging down aja dulu ya, kalau misalnya untuk pengen koleksi barang. Nah, GJTL itu selanjutnya gimana, Wi? Tampaknya ada berita ya. GJTL sebenarnya ini masih pada kuartal satunya, Pak. Ini hasil dari kuartal satunya GJTL. Kami hanya ingin mereview, ini penjualan bersihnya dibukukan senilai 3,78 miliar. Meningkat 9,8% dari periode yang sama tahun lalu, Pak. Ini juga untuk penjualan ekspornya, terutama ke Amerika, ini masih salah satu penopang
pertumbuhan dari penjualan gajah tunggal ini sendiri. Jadi kalau misalkan ada sedikit banyaknya pergerakan dalam dolar, ini sangat berpengaruh pada gajah tunggal sendiri, Pak. Demikian untuk GJTL secara fundamental, kita bisa lihat secara teknikal ya udah GJTL seperti apa. Ini GJTL ini bisa Bapak kalau misalnya sudah punya ini bisa di hold terlebih dahulu Pak sampai bisa ke arah 1000. Ini cukup tipis Pak, hanya bisa sampai 1200-an Pak. Kalau misal maaf, kalau misalkan Bapak belum ada ini cukup Bapak bisa tunggu terlebih dahulu Pak. Ini bisa tunggu koreksi terlebih dahulu bisa di 1180-an Pak. Ya ini 1180-an. Kalau sampai sini ini bisa masuk Pak, tapi tidak secara agresif karena upper band ini masih cukup bawah dan saat ini sedang menguji level resistennya Pak. Demikian untuk GJTL, selanjutnya Dewa. Dewa ini tampaknya masih sideways ya, Wi ya. Kalau misalnya seperti saham seperti ini memang biasanya menunggu berita untuk menjadi sentimen positif atau negatif. Pergerakannya jadi cukup minim ya. Kalau misalnya mau masuk pun tampaknya paling swing trading aja ya, tapi swing trading juga paling 2 Bitcoin doang palingan ya. Jadi memang sudah sangat murah dari sisi stokastik, tapi kembali kalau misalnya saham seperti ini kami sarankan cukup berhati-hati juga ya, karena maksudnya kan volumenya kalau kita lihat osilatornya juga masih rendah. Paling ya swing trading aja dan dengan mengharapkan tadi resistance pertamanya itu di 53 ya 53. Demikian Pak Pyong. Pertanyaan kedua dari Bapak Robertus, tolong analisanya untuk Indofood dan ICBP yang hari ini akan kenapa kemarin harganya malah turun cukup banyak. Ini mungkin saya rasa para investor tidak mengharapkan dividennya Pak. Iya. Ini bisa, tapi bagaimana ya udah menurut ya udah? Kalau misalnya justru sekarang kan kumnya hari ini ya, berarti seharusnya reboundnya berarti hari ini biasanya. Memang kemarin ini turun cukup mengejutkan juga ya, Wi ya. Iya. Kalau dari sisi stokastik memang sudah murah di bawah 30 ya. MACD-nya masih divergence, tetapi kalau kembali ada sentimen dari kum hari ini kemungkinan bisa ada rebound ya, Wi ya. Jadi support pertamanya itu tetap di 8472 ya. Resistance pertamanya itu ada di 8575 ya kira-kira. Jadi mulai bisa akumulasi di level tersebut ya. Jika memang mengharapkan dividen, kalau misalnya ini untuk saham long term juga cukup solid ya, ICBP ya. Kalau misalnya ini kan kemarin dia juga naik gara-gara yang sentimen dari S&P di upgrade, ini termasuk dalam saham di MSCI, jadi memang sempat naik level Bollinger Band, level Bollinger Band atas, jadi terus bergeraknya beberapa hari, seminggu itu sideways ya, Wi ya. Ya, jadi ini kemarin koreksi doang. Jadi kalau misalnya itu memang bisa hari akumulasi, ini bisa akumulasi ya. Pak. Untuk ICBP maupun NDF. Ini kita lihat NDF sama ya udah ya. Iya, karena memang korelasinya hampir sejalan sih mereka ya. 70%, 80% korelasinya bergerak sejalan. Kecuali memang kalau misalnya INDEF itu ada pengaruh dari CPO juga ya. Jadi memang yang sisa dari korelasinya itu nggak hampir 90% karena memang ada indikasi dari CPO tersebut ya. Tapi seharusnya memang sejalan jika memang kembali mengharapkan dividen, itu support pertamanya ada di 8595 ya. Iya. Lalu support keduanya itu di 8460. Stokastik masih cukup mahal ya untuk INDF ya, tampaknya. MACD juga masih justru kemarin ini baru dev cross tampaknya ya, dari convergence. Kayaknya akan koreksi dulu ya. Kalau misalnya ini mau mengharapkan dividen aja palingan ya. Kalau misalnya kembali sih tadi kita lebih prefer ICBP ya, Wi ya. Iya, dibandingkan INDF ya. Iya. Jasa Marga ya udah.
Jasa marga 2 hari ini sideways sih, nggak terlalu banyak perubahan, tetapi kembali ini masih di level Bollinger Band tengah ya. Kalau misalnya memang aku mau Akumulasi akumulasi, tunggu memang dulu kali kita ya Yuda. sarankan tunggu dulu karena kembali MACD-nya masih eh, belum murah. Jadi kalau misalnya masih belum murah, kita sarankan untuk akumulasi di bawah level Bollinger Band tengah. Itu ada di 50. 4955 ya, 4955, 4950 ya, Bu ya. Ya. Lalu bisa averaging down itu gapnya cukup jauh ya, karena support keduanya itu di 4780, 4775 ya. Nah, bisa bisa masuk di level tersebut lah ya. Kalau misalnya memang pengen akumulasi, Dia sama harga. iya, dari MACD-nya ini juga convergence-nya tampaknya sudah mulai loyo, bisa berbalik ke arah menjadi divergence. Ini kalau misalnya cross, signal lainnya bisa def cross ya, ya. Ini Iya. kan kemarin saya tinggal nunggu-nunggu sinyalnya aja nih. Membalikan arah ya. Iya. Ya udah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius. Tolong Antam, BES, dan Encor. Antam. Antam cukup turunnya terus-terusan ya Pak ya. Iya. Ini untuk saat ini kayaknya dia bakal meneruskan sinyal turunnya dulu Pak. Apabila Bapak belum punya ini jangan masuk dulu Pak. Kami sarankan ini bisa Bapak menunggu sampai Antam ini memperlihatkan harganya akan menuju ke 690-an atau tidak Pak. Kalau misalkan mencapai 690-an ini di level supportnya, ini Bapak bisa masuk, tapi tidak secara agresif karena uji support itu akan terjadi Pak. Kalau misalnya turun ini support tersebut ditembus ini cukup dalam Pak penurunan Antam Pak. Jadi untuk saat ini untuk wait and see terlebih dahulu Pak untuk saham Antam karena dari sisi komoditas juga termasuk ya udah ya Iya. Antam ini ya. Iya. Memang korelasinya cukup tinggi dari sisi komoditinya, Wi ya. Iya. Lalu selanjutnya, Bu. Ini ada BES. BES tadi mau bagi dividen ya udah ya. Iya, bagi dividen. Tapi ini kemarin rally udah 3 hari berturut-turut, yang hari kemarin itu cukup lumayan banyak ya, tembus Bollinger band atas. Biasanya kalau misalnya kayak gini kita sarankan tunggu dulu, kalau udah lewat ke atas bisa pasti ada koreksi ya, ya. Iya. Karena maksudnya emang stokastik sudah mahal, MACD-nya meskipun masih convergence masih ada Sedikit bisa menguat ya. masih Ya bisa udah ya. menguat, tapi kembali sebenarnya tunggu koreksi dulu ya, Wi. Koreksinya itu cukup Cukup jauh ya, mungkin bisa di level 335, 340, lalu averaging down itu di 320 ya udah. 320, lalu selanjutnya 310 lah ya. Itu jadi kalau misalnya ngelewatin Bollinger Band segini sih agak ngeri juga ya, ya. Jadi misalnya kalau misalnya belum punya barang, sabar dulu, bisa averaging down tadi di level support 1, support 2, support 3. Kalau misalnya sudah punya barang bisa taking profit dulu, karena maksudnya ini valuasi memang sudah cukup mahal ya. Selanjutnya Encor. Encor ini cukup sideways Pak pergerakannya. Ini Bapak kalau misalkan mau masuk pun ini cuma sedikit Pak untuk dapat take profitnya ya. Iya, Ya udah gapnya ya. sedikit ya. Ini sangat sedikit Pak. Tapi kalau misalkan memang Bapak berani masuk saham-saham seperti ini saya sarankan untuk sebentar saja Pak karena fase sideways-nya ini mungkin akan cukup panjang Pak untuk Encor yang sendiri. Iya. Mungkin Tampaknya bisa tembus ke bawah lagi ya. Lah ini Bollinger Band tengahnya mungkin bisa tembus ke bawah ya dulu. sedang diuji kan ya itu Iya, ya udah sedang ya diuji ya. di Karena stokastiknya masih tinggi ya, Bi. ya, ini Bapak mungkin kalau misalkan mau masuk saat ini Pak, ini resisten terdekatnya saja Pak, atau one day trading ini di 280 Pak. Demikian Pak untuk Encor. Ini selanjutnya BSDE, Cepin, dan BRPT. Untuk BSDE ini Bu, ada analisnya Bu. BSDE bagaimana? Ya udah. Ya, BSDE memang salah satu sektor yang saham yang kita cover ya, Wi, Ya, ya. Dengan target price untuk 1 tahun ke depan itu di 2050, Bu. Untuk sekarang support utamanya itu ada di 17
1780 ya, 1780, Iya. 1785. Memang kisaran bergeraknya di sekitar Bollinger Band tengahnya inilah. Kan dia juga mau bagi dividen ya, sekitar Iya. Rp5 per sahamnya. Ibu, jadi tergantung ibu nih pengen megangnya long term atau short term. Kalau misalnya long term, kembali tadi kita secara fundamental cukup solid. Marketing sales itu salah satu yang paling tinggi di property developer Indonesia. Land bank pastinya yang paling tinggi. Kelemahannya hanya dia portfolionya 60% itu ada di Tangerang, di BSD. Jadi kurang diversifikasi ya, beda sama CTRA, proyeknya banyak di mancanegara. Terus produknya juga dia sekarang udah mulai masuk rumah di bawah 1 miliar ya. Jadi Iya. memang yang sekarang populer kan rumah di bawah 1 miliar. Terus luas rumahnya juga di bawah 100 meter persegi. Supaya maksudnya itu memang paling affordable untuk market sekarang ya. Jadi dia udah realize banyak ngeluarin market di situ. Kalau dari sisi teknikal tadi kembali support pertamanya di 1785. Jika memang tertarik bisa averaging down, lalu ya memang jika tembus lagi ke bawah itu bisa di 1760 ya. Tetapi kalau kita lihat volume udah mulai turun, mungkin pergerakannya hanya di level Bollinger Band tengah itu kembali. Selanjutnya Cepin, Bu. Ini Cepin kemarin tidak jadi, Bu, untuk mengambil bisnis 7-Eleven-nya, Bu. Karena menurut Cepin ini masih negatif, Bu, untuk bisnis Cepin ke depannya. Jadi dari 7-Eleven ini tidak jadi untuk diambil oleh Cepin dari MDRN. Cepin tetap dengan bisnisnya yang ada saat ini, Bu. Untuk secara teknikalnya ini masih cukup sideways, Bu, pergerakannya. Saat ini sepertinya ini masih ada koreksi terlebih dahulu, Bu. Ini bisa koreksinya ini bisa ke 3020 dulu, Bu, karena sedang menguji band tengahnya ya, ya udah ya. Yeah. Ini tunggu dulu, Bu, apabila Ibu mau masuk di Cepin sampai 3026-nya ini. Kalau misalnya memang sudah mencapai di level tersebut, ini Ibu bisa masuk untuk tidak secara agresif ataupun akumulasi di level tersebut, Bu. Demikian, Bu, untuk Cepin. Ini untuk BRPT. Stock split ya? BRPT kemarin RUPS-nya sudah menyetujuin bahwa akan stock split, Bu, 1:2. Lalu belum lama ini juga mengakuisisi Star Energy ya. Betul. Untuk BRPT ini, Bu, ini cukup banyak corporate action yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Bu. Secara teknikal masih sideways. Ini bisa kecenderungan koreksi terlebih dahulu, Bu, ke arah 3080-nya. Ini Ibu apabila ingin akumulasi ini bisa di sekitar 3000-nya, Bu. Demikian, Bu, untuk BRPT. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Imadi, kalau dilihat dari segi likuiditas, apakah saham Lion layak ditradingkan? Bagaimana, Yuda? Nah, ini memang kalau misalnya seperti ini sahamnya sangat volatil. Pertama itu udah pasti ya. Nah, kalau soal volume kita lihat ini dari sisi volume indikatornya ya, volume osilator itu kalau misalnya kemarin bergerak itu pasti ada sentimen misalnya berita apa gitu ya. Kalau misalnya saham seperti ini jarang buy on news buy sepertinya on ya. news dan sell on news juga ya. Jadi tergantung sangat korelasinya hampir satu dengan berita gitu. Jadi sangat disarankan untuk berhati-hati ya kalau misalnya untuk saham seperti ini karena kita lihat volumenya itu sangat sporadik sekali ya. Jadi nggak bisa ditebak kapan kalau misalnya ini saham akan bergerak. Jadi kalau misalnya memang tertarik kembali kita sarankan untuk hati-hati ya. Kalau kita lihat support pertamanya ini gimana ya, di 896 ya. Iya. 896 bisa swing trading di sampai 980 lah ya. Pergerakannya sih sampai segitu aja kalau misalnya pengen niat swing trading. Tapi cukup berhati-hati ya, Pak. Ini sangat volatile, Pak, untuk saham-saham seperti ini, Pak. Demikian, Pak, untuk Lion. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roy Barus, DILD, APLN, dan CTRA. Nih, seperti saham-saham
properti ya, ya udah ya. Iya. Di ILD ini kemarin kan karena misalnya ada sentimen positif dia tembus ke Bollinger Band atas, kembali kalau misalnya Bollinger Band atas tembus pasti biasanya seperti yang kami bilang pasti koreksi dulu. Jadi kalau misalnya memang niat koreksi itu support utamanya ada di 440, lalu bisa averaging down selanjutnya di 430, dan kembali di Bollinger Band tengahnya itu di 420 lah. 420 ya. Jadi bisa averaging karena sekarang stokastik sudah sangat mahal. Dan meskipun masih convergence, baik kembali kalau misalnya masih jauh gapnya di atas Bollinger Band tengah, sebaiknya kita gunakan strategi averaging down ya, supaya misalnya nggak terlalu mahal nanti pas masuknya susah kalau meskipun bergerak juga. Lalu selanjutnya Bobby, APLN, PLN. Agung Podomoro. PLN ini Cukup lama ya. masih dalam fase downtrend ya, karena kembali belum ada klarifikasi dari pemerintah yang soal reklamasi tanah tersebut ya. Sejak apalagi gubernurnya udah ganti kan ya, jadi masih belum ada kepastian. Dia masih bermain di level Bollinger tengah juga ya, meskipun sudah tembus sedikit ke bawah. Itu support utamanya dari 190 lah ya, kira-kira 190. Bisa masuk berarti ya? Iya, bisa masuk. Kalau support keduanya itu udah di 185. Stokastik sudah di bawah rata-rata, tetapi masih belum terlalu murah. Jadi mungkin secara fundamental belum begitu solid, masih kembali masih menunggu sentimen positif. Project-projectnya meskipun cukup banyak, tetapi kembali yang pentingnya itu yang masalah reklamasi. Jadi mungkin bisa disarankan untuk kalau tertarik swing trading dengan resistance pertama di 195 ya, Wi ya. Iya. Lalu selanjutnya CTRA ya. Iya. Ya, CTRA ini memang biasanya bergeraknya turun untuk mengalami tekanan selama seminggu gitu ya, lalu dia rebound biasanya seperti itu. Ini juga salah satu saham yang kita cover dengan target 1480 untuk 1 tahun ke depan secara fundamental. Secara land banknya dia cukup besar ya, antara nomor 2 atau nomor 3 di bawah BSD atau SMRA ya kira-kira. Project paling banyak dia itu karena maksudnya fokusnya dengan joint operation ya, jadi dia nggak funding sendiri, dia menggunakan reputasi dia yang sudah maksudnya season lah ya, maksudnya sudah tenar karena maksudnya dia udah lama sekali kan ya. Jadi kalau misalnya JO itu OPEX-nya juga lebih murah dibanding sendiri. Secara teknikal mungkin kalau misalnya tertarik bisa tunggu di level 1095. Karena maksudnya kalau di level 1095 ini sudah sangat murah ya, Wi ya. Karena udah di bawah Bollinger Band tengah cukup jauh dan stokastiknya juga sudah oversold sekali ya. Jadi kalau misalnya memang tertarik bisa tunggu di level tersebut. Lalu gapnya itu resistance pertama ada di 1145, lalu resistance keduanya di 1165 ya kira-kira. Jadi tapi secara 1 tahun ke depan target kita masih di 1480. Lalu selanjutnya sepertinya sudah habis ya, sudah habis ya. Kita sudahi ya Ibu, Bapak ya. Untuk webinar pagi ini jam trading juga sudah dimulai Bapak Ibu. Demikian untuk webinar hari ini. Semoga bermanfaat pembahasan kita hari ini Bapak Ibu. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti webinar Senin depan Bu, Bapak. Ini di jam yang sama, di waktu yang sama dengan kami. Dan selamat pagi, salam cuan.